Ini ya, jadi kita masuk ke materi 6, teori probabilitas. Ini. Nah, tujuannya nanti kita harus bisa memahami arti probabilitas itu apa, kemudian memahami arti percobaan dan peristiwa, mengerti 3 pendekatan bagaimana menentukan probabilitas suatu peristiwa. Kemudian kita bisa memahami peristiwa saling menyediakan itu bagaimana, dan tidak saling menyediakan itu yang seperti apa. Terus memahami peristiwa independen dan peristiwa dependen. Itu yang kita akan pelajari pada hari ini, gitu ya, hari ini. Nah, untuk pembahasannya nanti ada konsep dasar. Konsep dasar ada pendekatan menentukan probabilitas seperti apa. Aturan penjualan itu bagaimana? Ada aturan perkalian juga, gitu ya. Aturan penjumlahan masih mudah, aturan perkalian yang agak perlu berpikir keras, gitu ya. Kemudian ada Bayes theorem, gitu ya, Bayes theorem. Nanti kita juga akan menyimak sedikit, gitu ya. Oke, probabilitas itu adalah kemungkinan, gitu ya, atau besarnya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Jadi probabilitas terjadinya gol dalam sepak bola itu ya antara gol dan tidak, gitu ya. Jadi kan cuma ada tidak dan gol, gitu ya. Itu gol, gitu ya. Probabilitasnya berarti probabilitas untuk tidak berapa? Berarti 1/2 atau setengah. Probabilitas untuk gol bagaimana? Maka 1/2 dijumlah sama dengan 1, gitu ya. 1. Seperti itu. Probabilitas untuk jatuh bisa nggak dihitung? Bisa, gitu ya. Contohnya apa? Ya misal orang itu berapa kali jatuh, gitu ya. Berapa kali jatuh naik motor, dari berapa kali naik motor misal. Atau berapa probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa itu terjadi. Misal tadi di mana Banten ya, di Banten itu ada gempa bumi ya, gempa bumi. Misal dengan 6,5 skala Richter, gitu ya. Skala Richter itu ada probabilitas tsunami berapa persen probabilitas. Nah, itu ada cara menghitungnya sendiri, gitu ya. Gitu. Jadi intinya apa? Intinya sekali lagi probabilitas itu adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nilai probabilitas tadi dari 0 sampai 1, gitu ya, 0 sampai 1. Jika probabilitasnya itu bernilai 0, berarti peristiwa tersebut pasti tidak akan terjadi. Ini kan 0. Dan jika 1, ini pasti terjadi. Sehingga 0 sampai 1, gitu ya. Nah, kita lihat yang atas ini, gitu ya. Probabilitas terjadinya gol atau tidak gol. Misal yang terjadi gol. Terjadinya gol adalah 1/2 atau 0,5. Terjadinya yang tidak gol berapa? 0,5. Seperti itu. Gitu. Tapi misal ini probabilitasnya ini 1, berarti itu peristiwa pasti akan terjadi, gitu ya. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Seperti itu. Misal ketika ada tilangan, kemudian saudara tidak bawa STNK, tidak bawa SIM, tidak bawa helm, lampunya mati, probabilitas ditilang berapa persen? 100%, gitu ya, atau 1, gitu ya, 1. Berarti apa? Berarti pasti ditilang, gitu ya, ketika terjadi ada tilangan. Seperti itu. Tapi kalau misal saudara bawa motor, lampu nyala, kemudian SIM STNK-nya yang mungkin STNK ketinggalan, kemudian SIM bawa, helm bawa, kemudian saudara melewati antrian dengan tenang, berapa probabilitas untuk ditilang? Bisa jadi mungkin nanti berkurang, gitu ya, berkurang. Kenapa, gitu ya? Karena polisi itu kan lihat orang itu ya, kalau misal orang itu grogi dan sebagainya kan kelihatan nanti ya, grogi kelihatan.
Tapi kalau misal orang itu kemudian tidak grogi, nanti ya biasanya akan lancar, tidak ditilang. Jadi saya dulu pernah, kemudian saya tilangan, ya saya pas nggak bawa STNK gitu, saya nggak bawa SIM, nggak bawa SIM. Ya udah, gitu, saya ketika diminta maju gitu ya, saya udah ngeluarin STNK, bilang aja di belakang udah Pak gitu ya. Oh ya udah lewat gitu ya. Itu salah satu cara aja gitu ya. Tapi kalau misal saudara lampu mati, kemudian nggak bawa helm, kan pasti langsung di stop ya, langsung stop, ditilang gitu ya, seperti itu. Jadi probabilitas seperti itu yang gampang ya, yang gampang. Kemudian ada beberapa istilah, ada istilah yang namanya event gitu ya, event. Event adalah satu atau lebih kemungkinan hasil dari melakukan suatu tindakan. Kemudian eksperimen adalah suatu tindakan yang menghasilkan peristiwa. Ya, yang akan menghasilkan peristiwa. Jadi tindakannya seperti apa tindakannya? Ya. Jadi event ini adalah hasil dari eksperimen, ya. Hasil dari eksperimen. Kemudian sample space adalah kumpulan dari semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Ini contohnya misal ini melempar mata uang koin, misal koin ke atas gitu ya, dilempar tik gitu ya. Maka yang disebut eksperimen yang mana? Yang disebut eksperimen adalah yang mana? Melempar. Yang melempar ataukah yang keluar gambar burung ataukah apa? Yang mana? Eksperimen itu. Yang melempar ya, yang melempar. Jadi kegiatan melempar koin ini tadi namanya eksperimen. Kemudian event ini adalah hasilnya, misal ketemu burung Garuda gitu ya, berarti itu adalah eventnya. Garuda adalah event ya, event. Kemudian sample space apa? Sample space adalah kumpulan semua kemungkinan. Berarti kalau kita lempar koin ke atas, itu keluarnya antara Garuda dan angka ya, angka. Misal, ya ini kemungkinannya, ini adalah sampel space-nya antara Garuda dan angka. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, saudara? Untuk ini? Belum. Nggak ada ya? Oke. Jadi, probabilitas gitu ya, probabilitas. Kalau saudara baca buku, probabilitas itu diawali dari pertanyaan seorang bangsawan Prancis. Konon katanya seperti itu gitu ya. Namanya Chevalier de Mere kepada Pascal. Jadi bangsawan tadi dia itu seorang penjudi. Dia pengen tahu bagaimana pola pembagian uang taruhan kepada suatu perjudian jika permainannya terpaksa dihentikan sebelum selesai. Nah ini pertanyaan ini kemudian jadi bahan diskusi antara Pascal dan Fermat. Jadi dari bangsawan Prancis tanya pada namanya Pascal, dia Pascal. Pascal dari surat menyurat ini kemudian Pascal ini bisa diskusi dengan namanya Fermat ya, Fermat ya. Nah, dari surat menyurat itu kemudian muncullah dasar-dasar teori probabilitas. Gitu. Jadi pada dasarnya awalnya konon katanya seperti itu, gitu ya. Kita nggak tahu yang benar seperti apa, gitu ya. Karena tidak semua yang di buku itu benar, gitu ya. Tidak semua yang di buku itu benar. Jadi coba dicari lagi buku yang lain, sumber yang lain seperti itu. Ini dari satu buku ya. Gitu. Kemudian simbol probabilitas adalah ini P, gitu ya. P
P dalam kurung A sama dengan probabilitas kejadian A akan terjadi. Gitu. Jadi kalau misal P ini berarti sama dengan apa? Sama dengan probabilitas kejadian C akan terjadi gitu ya. Kejadian C akan terjadi. Kemudian ada probabilitas marginal. Probabilitas marginal itu probabilitas suatu peristiwa gitu ya, suatu peristiwa. Contohnya misal probabilitas orang peserta memperoleh juara 1 dari 20 peserta dalam suatu turnamen, gitu ya, probabilitas marginal. Seperti itu. Ya. Nah, di sini yang kedua adalah pendekatan menentukan probabilitas. Pendekatannya ada pendekatan klasik, gitu ya. Nanti juga ada pendekatan relatif, ada pendekatan yang subjektif. Kita akan pelajari satu persatu terlebih dahulu. Yang klasik terlebih dahulu kita lihat. Probabilitas muncul sisi gambar atau G pada percobaan melempar koin yang memiliki dua sisi, yaitu sisi angka atau A dan sisi gambar G adalah tadi ya. Jadi probabilitas G sama dengan A per A plus B. Gitu ya. Jadi A itu 1 gitu ya, karena cuma 1 kan ya. Kemudian A itu 1, B itu 1, sehingga 1/2 atau setengah tadi. Oke, yang klasik. Atau kalau misalnya contohnya pakai dadu ya, pakai dadu itu berarti ada 6 sisi ya, 6 sisi. Nanti di sini muncul sisi 1 misal, berarti ini A itu satu sisi tadi tambah B gitu ya. B itu berarti sisi yang lain. Ada sisi berapa? Ada 5 gitu ya. 1 tambah 5, sama dengan 1/6. Sehingga probabilitas muncul sisi gambar pada lembaran koin ini belum diganti. Muncul sisi 1 pada pelemparan dadu adalah 1/6 ini ya, gini. Seperti itu. Dadu adalah 1/6. Ya. Ini yang paling gampang ya, pendekatan klasik. Kemudian bagaimana pendekatan yang frekuensi relatif, gitu ya, frekuensi relatif. Nah, kalau pendekatan frekuensi relatif itu observasi dari suatu kejadian dengan banyak percobaan, gitu ya. Kemudian proporsi suatu kejadian dalam jangka panjang pada saat kondisi stabil di sini. Di sini ada pendapatnya ada puas, ada ragu-ragu, ada tidak puas. Jumlah respondennya berapa? Ada yang puas 40, yang ragu-ragu 25, yang tidak puas 35. Itu. Sehingga nanti di total berapa probabilitas untuk puas berarti ya 40 dibagi berapa? 40 tambah 60 berarti berapa? 100. Sama dengan 0,40. Ya. Ragu-ragu berarti 25/100 sama dengan 0,25. Tidak puas berarti berapa? 35/100 sama dengan 0,35. Gitu ya. Di jumlah harusnya sama dengan 1 gitu ya, 1. Seperti itu. Kemudian ada pendekatan subjektif, gitu ya, pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif ini berdasarkan kepercayaan seseorang dalam membuat pernyataan probabilitas suatu peristiwa. Jadi subjektif ini ya, namanya subjektif itu tergantung orangnya, gitu ya. Ada orangnya yang kemudian dia itu sangat konservatif, yang sangat berhati-hati, maka dalam mengambil risiko biasanya mereka akan menganggap risiko itu lebih besar dibandingkan yang
anggap oleh orang yang bukan konservatif gitu ya, yang konservatif. Atau kalau orang yang tidak tahu pengetahuan, biasanya mereka akan lebih merasa probabilitasnya tuh resikonya itu lebih besar gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung kemampuan orang masing-masing gitu. Bisa karena tingkat pengetahuan, bisa karena tingkat penguasaan informasi, bisa karena naluri gitu ya, bisa karena faktor yang lain gitu ya. Jadi kalau misal saudara menjadi investor gitu ya, saudara menjadi investor gitu, saudara kan pastinya ingin invest di perusahaan yang bagus gitu ya, yang bagus yang kemudian memiliki kemampuan yang bagus juga ya, yang bagus juga. Ya. Nah, di sini saudara harus bisa menentukan apakah berapa probabilitas perusahaan tersebut baik gitu ya, baik. Nah, kalau misalnya saudara tidak mengetahui memiliki kemampuan, saudara biasanya mungkin ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan. Atau berdasarkan feeling gitu ya, feeling. Wah, ini sepertinya bagus ya, udah ini saya invest di sini aja. Namanya bagus, oke. Saya suka sama orang yang punya, oke gitu ya. Tapi saudara tidak pernah melihat bagaimana kinerja perusahaannya gitu ya. Ini. Nah, kalau investor itu memiliki pengetahuan yang bagus tentang perusahaan, pasti dia akan melihat bagaimana perusahaannya dulu gitu ya, kinerja perusahaan selama ini bagaimana, kemudian bagaimana prospek ke depan di bidang itu, kemudian kita lihat apa lagi, misal manajemennya apakah bagus atau tidak, kira-kira ada potensi fraud tidak, kecurangan tidak, seperti itu. Kira-kira pernah ada pengalaman orang lain nggak dengan orang ini misalnya. Di perusahaan ini ada pengalaman jelek nggak dengan orang ini. Kita lihat testimoni dari orang lain, ya, dari orang lain. Seperti itu. Nah itu saudara sebagai investor harus cermat seperti itu. Tidak hanya pokoknya saya punya uang, saya pengen invest gitu ya. Enggak. Jadi investor tuh harus mikir juga, harus mikir gitu ya. Bagaimana saudara bisa investasi dengan tepat waktu, dengan tepat gitu ya. Memilih perusahaannya bagus, kemudian tidak salah itu, tidak salah. Tidak cuma dibohongi gitu ya. Tidak cuma karena pom-pom gitu ya. Pom-pom itu karena gula-gula gitu ya, dibuat bagus oleh yang punya perusahaan gitu ya, bukan karena pom-pom gitu ya, yang buat orang narik gitu ya, seperti itu. Gitu. Kemudian kita masuk ke penjumlahan. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pendekatan, ada klasik, ada frekuensi relatif, ada subjektif, ada pertanyaan, saudara? Belum, Pak. Belum, oke. Kemudian kita masuk ke aturan yang pertama. Ini aturan penjumlahan gitu ya. Ada aturan penjumlahan, ada aturan perkalian gitu ya. Yang penjumlahan nanti ada namanya peristiwa non mutually exclusive atau tidak saling meniadakan. Atau bersifat saling meniadakan atau mutually exclusive. Kalau untuk yang peristiwa ya, dua atau lebih peristiwa tidak saling meniadakan atau non mutually exclusive, artinya apa? Artinya terjadinya suatu peristiwa itu tidak akan menghilangkan kesempatan terjadinya peristiwa yang lain. Dengan kata lain, dua atau lebih peristiwa tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Kemudian yang kedua, ada dua atau lebih peristiwa yang saling meniadakan atau mutually exclusive. Artinya apa? Artinya adalah terjadinya suatu peristiwa akan menghilangkan kesempatan terjadinya peristiwa yang lain.
Dengan kata lain, dua atau lebih peristiwa tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Ya. Yang paling gampang misal di dalam keranjang, ini keranjang. Ini ada bola warna merah, ada bola warna hitam, ada bola warna merah, ada bola warna hitam, ada bola warna merah, bola warna hitam, bola warna merah lagi, kemudian lagi gitu ya. Berapa totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 berarti ya. Nah, untuk yang pertama dulu gitu, yang pertama dulu. Misal untuk yang tidak saling meniadakan, itu misal kita ambil bola merah ya, kita ambil bola merah. Ini ambil bola merah. Kemudian setelah kita ambil, kita kembalikan lagi ke dalam keranjang, gitu ya, keranjang. Kemudian kita bisa, ada nggak kemungkinan ambil bola biru, merah, bola hitam? Ada gitu ya, ada bola kotak atau balok kotak. Bisa gitu ya, bisa. Berarti apa? Berarti peristiwa mengambil bola merah tadi tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya mengambil balok warna hitam gitu ya. Jadi kalau misal kita ambil itu 1/8, kalau misal dikembalikan lagi, kita ambil untuk balok 1/8 juga gitu ya, seperti ini. Tetapi kalau yang kedua nih, yang kedua, untuk mutually eksklusif, kita ambil bola merah, ini 1/8, kemudian kita tidak kembalikan. Sehingga kemungkinan bisa mengambil balok warna hitam adalah berapa nih? 3/7 gitu ya. Berkurang nih ya. Berkurang. Atau ini bukan 1/8 ya, ini berarti 5/8. Oh, maaf salah berarti. Ini berarti ini 5/8. Ya, ini 3/8 seperti itu. Jadi tidak mempengaruhi peristiwa yang lain ini ya, tidak mempengaruhi peristiwa yang lain. Kalau ini kan tadi diambil nggak dikembalikan, maka jumlahnya berpengaruh gitu ya. Itu. Contoh kalau misalnya pakai kartu gitu ya, kartu remi. Ini nggak jadi judi ya, tapi cuma sebagai contoh. Karena biasa sebagai yang mudah adalah kartu remi gitu ya. Peristiwa terambil kartu diamond atau terambil kartu clever merupakan dua peristiwa yang saling menyediakan. Karena apa? Karena tidak ada kartu yang bergambar diamond dan clever. Kemudian ini kan atau ya, keterangannya atau. Ya, atau ini juga atau. Kartu as atau kartu clever. Kartu clever merupakan dua peristiwa yang tidak saling menyediakan. Kenapa? Karena ada kartu as yang bergambar clever, contohnya itu juga bisa. Ya, kalau diamond yang gambar hati, ada yang clove, clever ya, ada yang clove. Apa namanya? Gambarnya gimana sih kalau clever itu? Ya clove itu ya, gambar cengkeh itu ya. Itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau untuk yang mutually eksklusif, terpisah gitu ya, terpisah. Berarti kita peristiwa ini tidak mempengaruhi peristiwa yang B. Tetapi kalau peristiwa yang non mutually eksklusif, berarti peristiwa A itu akan mempengaruhi peristiwa B gitu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana rumus menentukan probabilitas? Kita lihat. Untuk yang mutually exclusive event. Nah, probabilitas terjadinya peristiwa A atau B, di mana A dan B merupakan dua peristiwa yang saling menyediakan adalah, maka probabilitas A atau B ini ya, kan pertanyaan ini, probabilitas terjadinya peristiwa A atau B sama dengan ini
modenya seperti ini, probabilitas A atau B gitu ya. Nanti kalau dan formatnya seperti ini, bawah gitu ya, N gitu ya, seperti N. Sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B nih. Maka contoh soal 2 misal, contoh soal 2. Melempar dadu, ada 6 sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisinya. Gitu ya. Pertanyaannya adalah tentukan probabilitas muncul sisi 2 dan sisi 3. Gitu ya. Ingat ini keterangannya adalah atau. Kalau atau berarti plus ya, plus tambah. Gitu ya. Maka rumusnya adalah probabilitas 2 atau 3 sama dengan probabilitas 2 atau 3. Ini 2 ditambah probabilitas 2 ditambah probabilitas 3. Ini ya. Sama dengan 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6. Atau sepertiga atau 0,33 atau 33,33%. Ya. Ini menentukan probabilitas yang mutually eksklusif, yang tidak saling meniadakan. Kemudian kalau yang saling meniadakan, ya, terjadinya peristiwa A atau B atau C di aman soal berapa? Soal 4. Di aman A, B, C merupakan 3 peristiwa yang saling meniadakan. Di mana gitu ya harusnya nih? Di mana? Di mana? Di mana A, B, dan C merupakan 3 peristiwa yang saling meniadakan. Jadi suatu percobaan dilakukan dengan melempar sebuah dadu yang memiliki 6 sisi. 6 sisi. Kemudian suatu percobaan ini sama ya, 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan probabilitas muncul sisi 2 atau 3 atau 5. Ini keterangannya seperti ini. Rumusnya sama ya. Probabilitas 2, 3, dan 5. Ini hampir sama ya. Bedanya apa? Kita lihat benar tidak nih di buku. Untuk dadu. Ini kalau yang ini masih ini kebalik ya, yang ini saling meniadakan, yang ini yang tidak meniadakan, non mutually exclusive event. Ya, jadi yang saling meniadakan itu karena dua peristiwa tadi tidak dapat terjadi secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau kita ngambil A berarti A gitu ya, nggak mungkin kita ngambil B gitu ya. Kalau ngambil B pasti ngambil B, nggak mungkin ngambil C gitu ya. Jadi tidak bisa terjadi bersamaan. Ini kalau di buku seperti ini ya, sebentar berarti. Ini nanti 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 ini sama dengan 3/6 sama dengan setengah ya, atau 50%. Kemudian kalau menentukan yang non mutually exclusive event, di sini non mutually exclusive event adalah terjadinya suatu peristiwa tidak akan meniadakan terjadinya peristiwa yang lain. Dengan kata lain, 2 atau lebih peristiwa tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Gitu. Oke.
Mohon maaf sebentar, ke belakang sebentar ya. Oke. Jadi kalau untuk rumus menentukan probabilitas non mutually exclusive event, ya, ini contohnya probabilitas terjadinya peristiwa A dan B, di mana A dan B merupakan dua peristiwa yang saling tidak meniadakan, ya. Ini sama dengan probabilitas A atau B, ya, sama dengan probabilitas, ini bentuknya seperti ini simbolnya, sama dengan probabilitas A plus B dikurangi probabilitas A dan B, ya, A dan B. Ini. Kemudian probabilitas terjadinya peristiwa A atau B atau C, di mana A dan B dan C merupakan tiga peristiwa yang saling tidak meniadakan, ya. Jadi sama-sama seperti ini, gitu ya, sama-sama simbolnya seperti ini. Ini beda dengan yang tadi ya, yang sebelumnya. Ya ini ya. Yang ini sepertinya. Ini kan cukup probabilitas 2, 3, 5 ini ya. Kalau ini untuk yang saling meniadakan. Tapi kalau tidak saling meniadakan, ada probabilitas A tambah probabilitas B tambah probabilitas C dikurangi probabilitas A dan B, dikurangi probabilitas A dan C, dikurangi probabilitas B dan C, dikurangi probabilitas A dan B dan C. Seperti ini. Ini mulai agak pusing ya ini ya. Tapi nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba lebih gampang pakai ini ya, misal. Jadi soal 5, contohnya soal 5. Suatu penelitian dilakukan berkaitan dengan selera pengunjung di suatu toko musik. Ya, toko musik. Nah, terhadap apa? Terhadap jenis musiknya. Jenis musiknya. Jenis musiknya. Penelitian tersebut menggunakan 50 pengunjung sebagai sampel. Berdasarkan sampel tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. Misal, 20 orang pengunjung menyatakan senang musik rock. Kemudian 15 orang pengunjung menyatakan senang musik pop. 12 orang pengunjung menyenangi musik dangdut, ya. 8 rock dan pop, 9 rock dan dangdut, 7 adalah pop dan dangdut, 5 orang suka ketiganya. Nih, datanya seperti ini. Nah, kemudian tentukan probabilitas menyenangi musik rock dan dangdut, ya, rock dan dangdut. Berapa orang sih? Pak, ya 9 itu. Ya, enggak semuanya ini, gitu ya. Probabilitasnya berapa dari 9 itu, gitu ya. 9. Misal rock atau musik pop, kan ingat ya, atau ya. Di sini dan semua ya, dan ya. Pertanyaannya adalah menyenangi musik rock atau dangdut ya. Menyenangi musik rock atau musik pop. Menyenangi musik rock atau musik pop atau musik dangdut. Jadi atau ya. Jadi rock, pop, dangdut ya. Seperti ini. Yang ketiga tidak menyenangi ketiga jenis musik. Jadi rock, kemudian pop, kemudian dangdut, bukan ketiganya, gitu ya. Seperti ini. Bagaimana caranya kalau seperti ini? Kita lihat ya. Nah, untuk probabilitas rock dan dangdut nih, rock atau dangdut nih, kita lihat kata kuncinya di sini atau ya, atau rock atau dangdut misal. Jadi yang senang rock atau dangdut. Maka rumusnya adalah probabilitas terjadinya rock ditambah probabilitas terjadinya dangdut ya, dikurangi terjadinya
rock dan dangdut gitu ya. Jadi yang kalau keduanya seneng berarti kita hilangkan gitu ya. Jadi misal ada dua diagram seperti ini rock, ini dangdut. Yang dicari adalah yang rock atau dangdut saja, bukan yang tengah-tengah ini gitu ya. Sehingga kenapa? Sehingga yang ini dikeluarkan, ya dikurangi nih. Yang ini dikeluarkan. Jadi ya, kita nggak paham ya ini. Kemudian kalau sekarang probabilitas terjadinya yang menyenangi rock dan musik pop. Ya, rock dan musik pop. Jadi seperti ini. Ini rock, ini musik pop. Ya. Ini pop. Berarti yang kita cari adalah yang rock saja dan pop saja gitu ya. Kita dikurangi apa? Dikurangi yang ini gitu ya, dikurangi. Kenapa? Karena ini keduanya tidak masuk yang kita cari di sini. Gitu. Jadi kalau misal ini yang senang rock ini 20/50 ya, 20 orang itu yang suka rock. Kemudian 50 itu apa? 50 itu jumlah sampelnya, jumlah pengunjungnya. Kemudian yang suka dangdut berapa? Yang suka dangdut adalah 12 dangdut. Dibagi dengan jumlah sampelnya. Yang suka rock dan dangdut berapa? Yang suka rock dan dangdut ada 9 ini, rock dan dangdut. Kurangkan. Sehingga ketemu 23/50, 0,46. Ya. Dikeluarkan ya, dikeluarkan karena yang kita cari adalah yang rock dan atau dangdut saja. Ya. Kemudian kalau yang probabilitas senang rock dan pop gitu ya. Tadi rock dan yang suka rock berapa? 20/50. Yang suka pop berapa? Suka pop ada 15. Berarti dikurangi dengan yang suka rock dan pop 8. Ketemu 27/50, 0,54. Sampai di sini ada pertanyaan, saudara? Sampai A dan B? Atau sudah bisa? Sudah bisa semua ya? Ini ya, sudah paham ya? Nih, kemudian kita lihat yang C, gitu ya, probabilitas terjadinya rock atau pop atau dangdut. Nah, di sini berarti kalau misal dibuat lingkaran, gitu ya, lingkaran seperti ini. Set. Anggap aja lingkaran ya, ini walaupun enggak lingkaran. Ini juga lingkaran. Ini juga lingkaran. Yang dicari apa? Yang dicari yang rock atau yang pop, ini ya, rock, ini yang pop atau yang dangdut saja gitu ya. Maka rumusnya probabilitas rock ini keseluruhan dikurangi apa? Dikurangi yang ini ya, dikurangi yang ini. Dikurangi ini. Seperti itu. Jadi ini ditambah, ini dikurangi ya, probabilitas rock dan pop. Rock dan pop ini, rock dan pop. Ini rock dan pop. R dan pop ini ya. R dan pop ini. Kemudian rock dan dangdut, rock dan dangdut sini. Ya, rock dan dangdut sini. Kemudian pop dan dangdut sini. Sini ya. Sini. Kemudian ditambah dengan probabilitas rock, pop dan dangdutnya di sini tengah-tengahnya. Wah. Seperti itu. Ini seperti saringan enggak? Ya, ini. Jadi logikanya seperti itu. Yang kita cari adalah yang rock saja, atau yang pop saja, atau yang dangdut saja, tanpa tercampur dengan yang dan tadi, gitu ya. Jadi sehingga 20/50 tadi sudah ada, 15/50 ini, 12/50 yang ini, dikurangi 8/50. 8 itu apa sih? Probabilitas rock dan pop. 9/50 adalah probabilitas rock dan dangdut. 7/50 adalah probabilitas apa? 7/50 ini pop dan dangdut.
pop dan dangdut. Tambah 5 plus 50. Ya. 5 plus 50 bagaimana? Dari mana 5 plus 50? Orang yang menyatakan senang ketiga jenis tersebut. Ditambah ini kan ya. Kita lihat. Mengapa ditambah? Kalau di buku sih ditambah ya, tambah. Jadi yang di tengah ditambah yang tengah-tengah nih 5 nih ketiganya gitu ya. Kenapa ketiganya? Karena berarti ketiganya bisa mencapai ini semuanya gitu ya. Jadi yang suka rock, pop dan dangdut berarti ya dia suka ini juga gitu ya, rock dan pop dan dangdut gitu ya. Bisa keduanya, bisa ketiganya. Sehingga ketemu 28 per 50 per sama dengan 0,56. Nih, sebentar. Pelan-pelan ya. Yang ketiga harus diselami pelan-pelan. Paling yang jadi pertanyaan adalah yang kenapa ini di plus gitu ya, di plus. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang D itu adalah probabilitas tidak suka semuanya gitu ya. Maka caranya ya kita kurangi dari yang satu itu probabilitas semuanya total dikurangi dengan probabilitas antara yang rock, pop dan dangdut tadi atau pop atau dangdut tadi. Ketemu 0,44. Ya. Ini lihat di sini gampangnya. Jadi yang suka rock atau dangdut berapa? Adalah 8 itu rock saja, ditambah 3, ya. 3 itu yang suka rock dan pop, gitu ya. Ditambah 4 nih, ya. 4 itu apa? Yang rock dan dangdut. Tambah 5, gitu ya. Rock, dangdut, dan apa itu? Dan pop. Tambah 1, gitu ya. Per 50. Nih, kita lihat. Atau dangdut ya, dangdut. 50. Berarti di sini yang kita cari kan yang lingkaran ini, ya, lingkaran ini. Ya. Tanpa memasukkan yang pop, gitu ya. Saya agak ruwet ya, bentar, pelan-pelan. Sehingga ketemu 23 per 50 tadi. Ya. Jadi kalau yang ini rock saja, kalau ini pop dan rock ini 8 tadi. Kemudian kalau rock dan dangdut ini 9 di total. Kalau pop dan dangdut ini 7 tadi ya, 7. Seperti itu. Dibagi 50. Kalau yang B, probabilitas terjadinya rock atau pop sama dengan 8 tambah 3 tambah 4, ya, tambah 4, tambah 5, tambah 5, tambah 2. Sama dengan 27 per 50. Gitu ya. Gitu. Rock atau pop. Gitu. Bener nggak itu? Nah, itulah. Pelan-pelan. Nanti kalau kurang paham nanti kita bahas lagi, nggak apa-apa. Kemudian kalau probabilitas terjadinya rock atau pop atau dangdut sama dengan ini 8 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 2 tambah 1 dibagi 50 gitu ya. Sama dengan 28 per 50. 0,56.
Dan probabilitas terjadinya yang tidak suka ketiganya ada 22 di luar ini, berarti seperti itu. Ya, ini rumusnya gitu. Ikut rumus yang di buku aja. Kemudian soal 6 contohnya nih. Misal suatu perusahaan melakukan survei mengenai pendapat konsumen terhadap produk yang ia hasilkan. Data berikut merupakan pendapat responden terhadap produk tersebut. Misal ada responden, ada dewasa, ada remaja, ada anak-anak. Dan pendapatnya ada sangat puas, ada kurang puas. Yang sangat puas, yang dewasa ada 25, yang anak-anak ada 20, yang ada 40, yang remaja ada 20 gitu ya. Sehingga total kalau yang dewasa berapa? 25 tambah 20 tambah 10 berarti 50. 20, 30, 10 berarti 60. Anak-anak berapa? 40, 30, 15 berarti berapa itu? 70, 85. Total berarti 100. Terus berapa? 110, 195 bukan? 195. Ini 55 ini ya, 55 ya. 25 tambah 20, 55. Berarti 200 bukan? Kalau seperti Ya, ini. 200. 200 ya ini ya. 200. Oke. Jadi total untuk yang di survei ada 200 nih. Yang dewasa 55, yang remaja 60, yang anak-anak 85. Jadi pertanyaannya adalah jika dipilih seorang responden secara random, acak tentukan probabilitas remaja atau berpendapat sangat puas. Tadi di sini ya, sangat puas. 20. Dewasa atau berpendapat kurang puas, dewasa atau kurang puas 10 nih. Nanti anak-anak, remaja atau anak-anak. Remaja ini semuanya, anak ini semuanya ini gitu ya. Maka kita cari seperti ini gitu ya. Probabilitas terjadinya yang suka yang R gitu ya, yang remaja berapa? 60 ditambah dengan SP. SP mana SP? Sangat puas. 85 gitu ya. Jadi ini 60 per 200. Kemudian probabilitas yang sangat puasnya adalah 85 dibagi 200 dikurangi dengan probabilitas R dan SP gitu ya. Jadi 20, 200 R dan SP berarti ini ya. Gitu ya. 20. Oke. Sehingga ketemu 125 per 200, 0,625. Itu. Jadi kalau seperti ini, tadi pertanyaannya adalah tentukan remaja atau berpendapat sangat luas. Jadi kalau yang ini tadi remaja dan sangat puas ya, dan sangat puas. Kemudian yang selanjutnya adalah probabilitas dewasa atau kurang puas ya, atau kurang puas. Nanti kita cari probabilitas dewasa dulu 85 ya. Nah, dewasa mana? Ini 55. 55 per 200. Kemudian kita cari probabilitas kurang puas 35 per 200. Dikurangi berapa? Dikurangi oleh probabilitas orang gitu ya, yang suka, yang dewasa dan kurang puas. 10 tadi. 10 per 200. Ketemu 80 per 200, 0,4 seperti itu. Ini pakai logika harusnya. Kemudian probabilitas terjadinya R atau A gitu ya. R atau A, remaja atau anak-anak gitu ya. Remaja ini atau anak-anak. Maka tinggal tambahkan aja probabilitas terjadinya remaja berapa? 60 per 200.
Adalah berapa? 85 per 200. Ketemu di sini adalah 145 per 200-nya. 0,725. Gitu. Ini harus pelan-pelan ya. Ini kalau yang ini, saudara. Kasus itu latihan 1. Pak, Ya. yang 20 tadi itu remaja. Dan sangat puas. Oh iya. Oke, Pak, makasih. Gitu. Jadi cari yang dannya yang sangat puas. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Kasus untuk latihan 1 nanti bisa dibuat latihan sendiri ya di rumah ya. Saudara bisa mengerjakan, coba nanti kerjakan boleh gitu ya. Ini kan sama ya, gitu ya. Pernah beli barang A atau C, jadi kan probabilitas A atau C. Pernah beli barang B atau C, berarti probabilitas B atau C. Pernah beli barang A atau B atau C, berarti probabilitas A atau B atau C. Tidak pernah membeli barang A atau B, berarti probabilitas tidak pernah beli barang A atau B. Gini ya. Yang ke E, seperti ini. Yang E berarti apa? Tidak hanya membeli satu macam barang A atau B atau C. Nanti rumusnya apa? Nanti cari ya. Hanya beli satu barang saja, gitu ya. Satu barang saja. Apakah barang A atau barang B atau barang C? Nanti gimana rumusnya nanti cari ya. Kemudian contoh yang lain ini kasus untuk latihan, nanti bisa dibuat kerjakan latihan ya. Minggu depan kita bahas bareng nggak apa-apa. Ini 80 pengunjung, jadi ini sampelnya 80. Di suatu pusat perbelanjaan diwawancarai untuk mengetahui tujuan mengunjungi pusat perbelanjaan. Perbelanjaan. Nah, 36 itu dia menyatakan membeli makanan. 24 menyatakan tujuannya beli pakaian. 10 orang tujuannya beli makanan dan pakaian. Jika dipilih acak, gitu ya, maka tentukan probabilitas makanan, gitu ya. Berarti gimana probabilitas makanan? Kan gini toh. Bagaimana pakaian? Berarti pakaian. Makanan atau pakaian berarti gimana? Probabilitas makanan atau pakaian. Makanan saja. Ya. Pakaian saja. Bagaimana? Tidak membeli makanan atau pakaian. Jadi ini probabilitas tidak beli makanan atau pakaian seperti ini. Ini gimana nanti tanya, cek ya. Coba dikerjakan sendiri nanti boleh. Itu ya. Jadi untuk yang latihan 1-2 silakan dikerjakan buat latihan. Kemudian aturan perkalian sekarang, aturan perkalian. Aturan perkalian, nih, ada namanya independen, peristiwa independen, atau peristiwa yang satu tidak berhubungan dengan peristiwa yang lain. Probabilitas dua peristiwa, misal A dan B yang independen satu dengan yang lain, dapat ditentukan dengan formula berikutnya. Jadi probabilitas terjadinya A dan B gitu ya. Ingat kalau untuk keterangan simbol ini seperti A, kalau ini adalah dan, kalau ini adalah atau gitu ya. Kalau seperti ini yang A dan B, maka mencarinya adalah probabilitas A dikali dengan B gitu ya. Gitu. Seperti itu.
Kemudian kalau 3 peristiwa A, B, C independen satu sama lain, berarti probabilitasnya seperti ini, probabilitas A dan B dan C yang independen satu dengan yang lain, ini dikalikan. Ya. Probabilitas A tambah probabilitas dikalikan probabilitas B dikalikan probabilitas C. Seperti itu. Kemudian kalau dependen, dependen itu adalah dua atau lebih peristiwa dikatakan bersifat dependen jika terjadinya suatu peristiwa akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Contoh misal penjualan akan meningkat jika perekonomian membaik, gitu ya. Jadi ini dependen. Yang jadi dependen apa? Penjualannya, gitu ya. Dia dependen dengan apa? Dengan perekonomian. Jika baik maka penjualan naik, gitu ya. Seperti itu. Maka peristiwa penjual meningkat dan peristiwa perekonomian membaik adalah dua peristiwa yang dependen, saling mempengaruhi. Seperti itu. Jadi penjualan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, gitu ya. Atau misal contoh yang mudah adalah saudara mau berangkat ke kampus kalau nanti tidak hujan. Kalau pernyataan seperti itu berarti itu dependen, dependen. Jadi saudara berangkat ke kampus itu tergantung dengan cuaca, gitu ya, tergantung dengan cuaca. Tapi kalau misal saudara itu akan berangkat ke kampus bagaimanapun kondisinya, berarti itu namanya yang independen, gitu ya, independen, independen, gitu. Nah ini contohnya di sini probabilitas dua peristiwa, misal A dan B, di mana A dan B itu yang dependen ya, yang dependen. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Ingat ini dibaca probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikalikan probabilitas B per A gitu ya. Kenapa? Karena probabilitas ini B dengan syarat terjadinya sebelum A gitu ya. Gitu. Jadi ada syaratnya. Seperti itu. Kemudian kalau probabilitas 3 peristiwa, maka A, B, C, misal A, B, C adalah 3 yang dependen, sama tadi probabilitas A dan B dan C sama dengan probabilitas A dikalikan probabilitas B dengan syarat sebelumnya terjadi A dikalikan dengan probabilitas C dengan syarat sebelumnya terjadi A dan B. Ini yang agak pusing yang sini, agak raut sini sedikit. Kita lihat. Contoh nih, contoh. Contoh adalah sebuah kotak berisi 10 bola yang terdiri dari 6 berwarna merah dan 4 berwarna putih gitu ya. Total 10. Nah, jika 2 buah bola diambil berturut-turut random, ini random, acak gitu ya. Tentukan probabilitas berwarna dan lainnya berwarna putih. Misal yang satu dengan replacement, yang satunya tanpa replacement. Nah, dikembalikan atau tidak ya, atau tanpa pengembalian. Yang A itu yang A gitu ya. Yang A berarti probabilitas terjadinya mengambil merah dan putih sama dengan probabilitas mengambil merah dikalikan probabilitas mengambil putih, dikalikan aja. Gitu ya. Ingat ini dengan pengembalian ya, dengan pengembalian berarti bolanya kembali ke dalam kotak gitu ya, tidak mempengaruhi kejadian atau peristiwa yang lain. Sehingga kalau dikalikan 6/10 kalikan 4/10 sama dengan 24/100 gitu ya, atau 0,24. Seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau yang B, ingat yang B tadi tanpa pengembalian berarti jumlah bolanya akan berkurang gitu ya. Maka
probabilitas ngambil merah dan putih sama dengan probabilitas merah saja dikali dengan probabilitas mengambil putih setelah sebelumnya mengambil merah gitu ya. 6/10. Kemudian kalau yang mengambil putih karena sudah diambil 1 ya tinggal 4/9 berarti 24/90. 0,267. Ya, kemudian soal 8. Nah, kalau tadi 2, ingat ini kalau ini ngambilnya 2 buah bola. Kalau sekarang 3 buah bola, 3 buah bola. Diambil berturut-turut gitu ya, berarti secara random. Tentukan probabilitas mengambil warna merah semua nih. Ingat, lihat soal ya, warna merah berarti M. Berarti M1, M2, M3 gitu ya. Kalau ini dengan pengembalian atau with replacement, jadi ambil merah dikembalikan, ambil merah kembalikan, ambil merah kembalikan, itu probabilitasnya seperti ini, 6/10 kali 6/10 kali 6/10 gitu ya. Jadi untuk pembaginya sama, 10, 10, 10. Tetapi kalau yang tanpa pengembalian, pembaginya akan berkurang ya. 6/10, 5/9, 4/8 gitu ya. Ketemu 120/729 0,167 itu. Kemudian ada probabilitas kondisional atau bersyarat ya, bersyarat. Probabilitas bersyarat ini probabilitas yang terjadinya dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya ini. Jadi untuk kejadian yang independen, probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A terjadi terlebih dahulu adalah probabilitas peristiwa B itu sendiri. Ya, jadi probabilitas terjadinya B dengan syarat sebelumnya itu terjadi A adalah probabilitas peristiwa B sendiri. Jadi contoh misal beberapa probabilitas muncul koin gambar pada sebuah koin yang dilempar satu angka dengan syarat muncul satu angka. Sehingga probabilitas gambar muncul setelah angka sama dengan probabilitas gambar. Gitu ya. Nah, saya adjust dulu. Cari colokan bentar ya. Kemudian kita lanjutkan, misal ini ada A dan B adalah dua peristiwa yang saling dependen, saling mempengaruhi ya. Besarnya probabilitas terjadinya B dengan syarat peristiwa A terjadi terlebih dahulu adalah probabilitas B per A, rumusnya seperti ini. Probabilitas A dan B berapa dibagi dengan probabilitas A gitu ya. Ini rumusnya. Kebalikannya, misalnya A dan B adalah dependen, besarnya probabilitas terjadinya A, syaratnya B ini ya. A syaratnya B gitu ya. Maka A per A dan B dibagi probabilitas B. Jadi yang menjadi pembagi adalah
syaratnya tadi, yang jadi syarat tadi ya. Ini syaratnya adalah A. Seperti itu. Bagaimana kalau misal C dan D sama gitu ya, probabilitas terjadinya, misal probabilitas terjadinya C setelah D, berarti probabilitas C dan D, ya ini nggak bagus, dibagi dengan apa? Probabilitas C atau D ini? Probabilitas D ya, D. Ya, lihat ini di bawahnya ini, di depan seperti apa gitu ya. Yang menjadi syarat apa? Apakah C atau D gitu ya. Sebaliknya kalau misal yang menjadi syarat adalah C, berarti probabilitas D dengan syarat peristiwa C seperti ini sama dengan probabilitas antara C dan D dibagi dengan probabilitas C seperti ini. Ya. Ingat yang di bawah ini adalah syaratnya nih, yang jadi syaratnya. Syarat nih. Probabilitas syarat. Syarat A-nya gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Saudara? Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Oke. Contoh nih, misal 65% karyawan perusahaan ABC, 65% membaca koran. 45 tabloid, 45% tabloid, 30 keduanya. Ya. 30% A dan B, K dan T. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas terpilih karyawan yang membaca tabloid dulu, T dulu, dengan syarat membaca koran atau K. Gitu ya. Ya, sama yang di sini ya. Probabilitas T terhadap K. Ya. Sama dengan kita cari probabilitas K dan T. K dan T kan berapa di sini? 30% nih ya. 30% K dan T. Kemudian berapa probabilitas untuk koran gitu ya. Kenapa koran? Karena yang menjadi syaratnya adalah koran. 65% ketemu 0,4654615. Kemudian kita contoh lihat soal 13 misal ada data mengenai komposisi karyawan pada suatu pabrik. Di sini punya 100 karyawan, ini 100 karyawan. Sini. Nah, baik. Jadi ada 3 bagian, ada bagian produksi, ada bagian marketing, ada bagian akuntansi. Dan jenis kelamin ada pria dan wanita. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas dia berasal dari, jika seorang karyawan pria dipilih secara random, pria, berapa probabilitas dia berasal dari marketing. Yang kedua adalah jika seorang karyawan itu bagian akuntansi dipilih random, berapa probabilitas ia seorang wanita, gitu ya. Itu kita lihat ya, lihat. Nah, ingat kita jumlahkan dulu ya, kita jumlahkan dulu. Yang bagian produksi berapa nih? 20 tambah 25, 45. Marketing 48, akuntansi 7. Yang pria berapa? 60. Yang wanita berapa? 40. Jadi ini probabilitas P ya. Probabilitas P sama dengan berapa nih? Seperti ini.
Berapa probabilitas P? Mbak Aprilia ada? Ganti yang lain, Mbak Anissa aja. Halo Mbak Anissa ada? Iya, Pak. Nah, ini pertanyaannya berapa probabilitas untuk pria? Berapa probabilitas pria? Kalau untuk pria. Udah? Udah belum? Yang mana probabilitas pria? Probabilitas pria adalah 60 dibagi 100. Probabilitas wanita adalah 40 dibagi 100. Probabilitas produksi berapa? 45 dibagi 100. Marketing berapa? 48 bagi 100. Akuntansi berapa? 7 dibagi 100. Nah, sekarang pertanyaannya adalah probabilitas tadi apa? Pria dipilih secara random. Berapa bahwa ia bagian dari marketing, dia marketing. Jadi yang menjadi syarat adalah dia itu pria terlebih dahulu ya, pria. Marketing dia itu pria gitu ya. Gitu. Marketing dengan syarat dia itu pria. Ya. Maka sama dengan probabilitas marketing ditambah pria, marketing dan pria 30/100 dibagi dengan probabilitas pria saja 60/100. Ketemu 0,5. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa karyawan probabilitas ia wanita, gitu ya, wanita. Maka berarti wanita, gitu ya, probabilitas terjadinya wanita dengan syarat bahwa dia itu bagian akuntansi, gitu ya. Maka kita cari probabilitas wanita dan akuntansi mana? Wanita akuntansi adalah 2, gitu ya. 2/100. Ya. Kemudian probabilitas untuk akuntansi berapa? 7/100. 2/7 gitu ya, sama dengan 0,287. Ingat fokus ke pertanyaannya ya. Berapa probabilitas bahwa ia berasal dari bagian marketing? Beri marketing dulu. Syaratnya pria. Ini berapa bahwa ia seorang wanita? Berarti wanita dulu. Baru akuntansi. Seperti itu. Ya, kemudian probabilitas gabungan. Peristiwa A dan B merupakan dua peristiwa dependen. Besarnya probabilitas B dengan syarat A terjadi terlebih dahulu adalah, misal, jadi B syaratnya A adalah probabilitas A dan B dibagi dengan probabilitas A. Ini. Probabilitas A dan B atau probabilitas A dan B ini disimbolkannya sama dengan
probabilitas A dikalikan dengan probabilitas B per A. Ini tinggal dimasukkan sini aja ya gitu ya. Bisa tahu saudara nih. Jadi sebelumnya seperti ini, jadi P B per A dikalikan yang sebelumnya dibagi menjadi pengali gitu ya. Probabilitas A. Bisa seperti ini juga bisa. Sama dengan probabilitas B dan A gitu ya. Jadi yang sebelumnya di bawah dinaikkan menjadi dikalikan gitu ya. Atau yang gampang kan seperti ini ya. PA kali PB ini ya. Kemudian lanjutan. Soal 14. Pada saat diterima barang dari penyalur misal, biasanya pembeli memeriksa barang tersebut. Ya. Dari 100 barang, jumlahnya 100, diterima 10 barang yang rusak nih. 10 rusak. Jika diambil 2 barang random dari barang yang diambil, berapa probabilitas kedua barang yang diambil tersebut adalah rusak? Nih. Ya. Jika diambil 2 barang secara random dari 100 itu, berapa probabilitas tanah rusak? Keterangannya adalah pengambilan dilakukan tanpa pengembalian. Berarti probabilitas A gitu ya, dan B, gitu ya. B itu yang kedua. A yang pertama, pengambil pertama itu A, ambil yang kedua itu B, sama dengan 10 per 100 ini ya. Kemudian yang B berarti 9 per 99. Oke. Kemudian karena pengambilan dilakukan tanpa pengembalian, without replacement, pengambilan terambil keduanya rusak adalah, ingat dikalikan aja ya, probabilitas A berapa dikalikan probabilitas B dengan syarat A. Dikalikan aja, ini juga bisa seperti ini. Ya, 1 per 110. Kemudian soal 15. 15 ya, ini memang agak panjang kalau memang teori probabilitas itu. Nah, yang pertama adalah misalnya Anda mengikuti seleksi penerimaan staf baru di sebuah perusahaan ini, Anda memiliki probabilitas diterima karyawan baru adalah 65%. 65% diterima. 65% diterima. Kemudian jika Anda diterima karyawan baru, probabilitas menerima manajer produksi adalah 20%. 20% manajer produksi. Tentukan probabilitas Anda diterima dan menempati posisi manajer tersebut di perusahaan tersebut. Kita diminta ngitung nih, berapa kemungkinan kita diterima dan menempati posisi manajer gitu ya. Nah, jadi ini kita asumsikan A itu adalah Anda diterima. Kemudian B adalah menjadi manajer ya. Ini. Dengan demikian, kalau misal pertanyaannya adalah probabilitas A dan B ini ya, A dan B ya, maka tinggal dikalikan. Probabilitas A itu 65%, probabilitas B itu 20%. Sama dengan 0,13 ini. Ini tadi ya rumus yang tadi ya. Ini ya rumus ini ya. Oke. Tas B per A adalah 20%. Oke. Kemudian ada marginal probability. Adalah probabilitas sederhana dari suatu kejadian yang dependen. Yang saling mempengaruhi tadi ya. Probabilitas A sama dengan probabilitas A dan B dibagi dengan probabilitas terjadinya B dengan syarat A ini.
Ini lanjutannya ini. Ini bagaimana kok bisa muncul rumus A dan B ini ya. Ini contohnya ini. A dan B sama dengan probabilitas A kali A dengan syarat B dikalikan probabilitas B. Kemudian probabilitas A dan B sama dengan probabilitas B dengan syarat A dikalikan probabilitas A. Sama dengan probabilitas B dengan syarat terjadinya A terlebih dahulu dikalikan probabilitas A sama dengan probabilitas A dengan syarat B dikalikan probabilitas B. Nih. Ya, dimasukkan aja. Ketemu PBA berapa, ini caranya nih, seperti ini. Gampang ya. Bayes theorem ini cukup tahu aja, cukup tahu ya. Bayes theorem adalah pengembangan konsep probabilitas bersyarat nih. Cukup tahu aja nggak apa. Ini rumusnya seperti ini ya. Jadi peristiwa A ini dah ntar. Peristiwa A hanya bisa terjadi jika salah satu dari n peristiwa yang independen B1, B2, B3 juga terjadi ini ya. Contoh kasus misal manajer pemasaran sebuah perusahaan yang memproduksi mainan merencanakan akan memperkenalkan mainan baru ke pasar. Pada masa lalu 40% mainan yang diperkenalkan oleh perusahaan telah berhasil. 40% berhasil. 60% gagal. 60% gagal. Sebelum mainan dipasarkan, dilakukan riset pasar dan laporan, yaitu baik dan buruk dikumpulkan. Pada masa lalu, mainan yang berhasil menerima laporan yang baik 80%, yang gagal 30%. Yang juga menerima laporan yang baik gitu ya. Seperti itu. Baik, ini contoh selanjutnya ada contoh kasus untuk yang ya untuk Bayes theorem tadi. Misal manajer pemasaran sebuah perusahaan yang memproduksi mainan merencanakan akan memperkenalkan tadi ya. Pada masa lalu 80% mainan yang berhasil menerima laporan yang baik dan 30% mainan yang gagal juga menerima laporan yang baik. Tentukan probabilitas mainan baru akan berhasil jika laporan yang diterima adalah yang baik ini. Jadi seperti ini kalau itu. Misal S adalah mainan yang sukses dan S aksen adalah mainan yang gagal. F adalah laporan yang baik, F aksen adalah laporan yang buruk. Maka probabilitas terjadinya S yang sukses sama dengan 0,4 tadi, 0,4 tadi. Yang sukses. Kemudian probabilitas S aksen atau mainan yang gagal berarti 0,6 atau 60%. Probabilitas terjadinya laporan baik gitu ya, laporan baik dengan syarat apa? Mainan yang sukses adalah 0,8 ya, 0,8. Jadi yang laporan yang baik dan sukses. Ya. Kemudian probabilitas F gitu ya, laporan yang baik dengan S aksen dengan mainan gagal adalah 0,3 di sini keterangannya 30% dia. Nah, pertanyaannya adalah
probabilitas mainan akan berhasil jika menerima laporan yang baik adalah gitu ya. Jadi berhasil laporan baik, maka berhasil tadi apa? Adalah yang sukses. Laporan baik apa? Yang F. Berarti probabilitas sukses dengan syarat F sama dengan probabilitas F dengan syarat S tadi 0,8 dikalikan probabilitas sukses 0,4 dibagi dengan probabilitas F dengan syarat S tadi 0,8 dikali dengan probabilitas sukses 0,4 ditambah dengan probabilitas F. Ini F itu yang baik dengan syarat apa? Dengan syarat S aksen yang gagal gitu ya. Dikalikan dengan probabilitas yang gagal saja ini 0,4 temu. Jadi probabilitas berhasil jika menerima laporan yang baik adalah 0,4. Sedangkan probabilitas mainan gagal jika diterima baik adalah 0,36. Gitu ya. Seperti itu. Nanti bisa juga dikerjakan ini, misal sebuah perusahaan yang memproduksi ban mobil menggunakan 3 buah mesin dalam proses produksinya. Mesin 1 memproduksi 20% dari total produk, mesin 2 memproduksi 30%, mesin 3 menghasilkan 50%. Ya. Produk rusak yang dihasilkan mesin 1 sebesar 10%, mesin 2 sebesar 5%, mesin 3 sebesar 2%. Nah, pertanyaannya gitu ya, berapa probabilitas yang terpilih ban yang rusak? Yang rusak berapa? Jika yang terpilih yang rusak, berapa probabilitas ban tersebut dihasilkan oleh mesin 3 ini ya. Jadi ini kali ini berarti ini probabilitas mesin 3 yang rusak misal seperti ini berarti. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti saudara bisa dikerjakan latihan aja gitu ya. Untuk ujian 2 minggu lagi ujian ya UTS ya. Nanti soalnya kita lihat ya. Kita lihat. Nanti saudara pokoknya dikerjakan aja soalnya gitu ya, dikerjakan soalnya. Kemudian pasti bisa